Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istianatul Jannah, mahasiswa program studi Sistem Informasi di STEM Hang Tua Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Komputer Assisted Test untuk ujian online untuk ujian semester dan ulangan harian dengan menggunakan framework kode Igniter. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Untuk mengetahui suatu kemampuan seseorang atau peserta didik perlu adanya yang namanya ujian. Ujian merupakan alat evaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan seseorang yang telah dikuasainya atau yang telah diperolehnya. Di sini saya menggunakan komputer assisted test merupakan suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian. Berikutnya di sini saya dalam membangun aplikasi CAT, saya menggunakan framework kode Igniter yang merupakan salah satu dari sekian banyak framework PHP yang ada dan yang dikembangkan oleh Rick Ellis yang menerapkan lingkungan pengembangan dengan metode MVC yang memisahkan antara logika pembuatan kode dengan pembuatan template atau situs web. MVC ini terdiri dari 3. Yang pertama model, yaitu untuk basis data. Yang kedua adalah views untuk cara menampilkan halaman situs web. Dan ketiga adalah controller untuk logika aplikasinya. Baiklah, di sini sudah ada tampilan login system dari aplikasi komputer assisted test untuk ujian semester atau ulangan harian. Di sini ada username, password, login, dan sini ada pilihan kita masuk sebagai administrator, guru, atau siswa. Oke, di sini saya akan mencoba untuk masuk ke menu admin. Oke, di sini adalah tampilan dashboardnya. Ada beberapa menu. Yang pertama mata pelajaran. Kita masuk ke menu mata pelajaran. Di sini ada tambah data, edit, sama hapus. Sebelumnya saya sudah menginputkan beberapa data dari mata pelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Ada kearsipan, KMD, akuntansi, bimbingan muslim, kemudian yang lain-lainnya. Untuk menambah data, kita klik. Di sini kita bisa menambahkan mata pelajaran apa yang belum kita input ke dalamnya, kemudian simpan. Yang kedua, kita masuk ke menu kelas. Di menu kelas, di sini juga ada tambah data, edit, sama hapus. Dan juga saya udah menginputkan beberapa dari datanya dari beberapa jurusan dan kelasnya. Kemudian kita masuk ke menu pengguna. Di sini di menu pengguna ada admin, guru, sama siswa. Sekarang kita masuk ke menu admin. Di sini ada tambah data admin, sama edit, sama hapus. Di sini udah ada 2 menu admin. Ada loginnya 2, isti dengan nama isti, sama admin. Kemudian di sini bisa kita inputkan. Kalau kita ingin menginputkan pengguna baru, di sini kita bisa ada username, nama lengkap, sama passwordnya untuk pengguna baru. Yang berikutnya kita masuk pada guru. Untuk penginputan guru, di sini ada tambah data guru, edit, sama hapus, dan juga saya udah menginputkan beberapa data guru yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Ada 67 guru dengan mata pelajaran yang diampuhnya. Kemudian
Untuk menambahnya, kita juga bisa lihat di sini kita inputkan NIP-nya berapa, nama lengkap, mata pelajaran, dan password, kemudian simpan. Berikutnya kita masuk pada siswa. Di siswa, di sini ada tampilan data, ada pencarian data, sama edit, dan juga hapusnya. Untuk penambahan data, kita bisa lihat dengan memasukkan NIS-nya, nama lengkapnya, kelasnya, sama passwordnya, kemudian simpan. Itu dari penginputan dari data siswa. Untuk pencariannya, kita juga bisa melakukan pencariannya dengan contoh tampilan data. Nih, ini semua data kelas TKJ 2. Kemudian kita masuk kepada menu ujian. Di sini ada beberapa, ada 3, yaitu jadwal. Kita bisa mengatur kapan jadwalnya, tambah data, penjadwalan ujian. Di sini udah ada beberapa ujian yang telah dilakukan, uji cobanya sebelumnya. Di sini ada yang belum. Ada editnya. Di sini kita tambah juga bisa, kita lihat. Di sini kita pilih gurunya. Gurunya namanya siapa yang ingin melakukan ujian. Terus nama ujiannya apa? Jumlah soal yang diberikan, objektif ataupun esai. Terus kita bisa mengatur waktunya, dan dalam jenis soalnya kita bisa ada 2 bulan, kita bisa berurutan sama mengacakkan soal yang diberikan. Itu dalam penambahan jadwal ujian. Yang ketiga, kita peserta, masuk ke pesertanya, kita inputkan. Di sini ada tambah data peserta ujian, kita bisa menginputkan data-datanya di sini. Di sini kita udah bisa menginputkan data. Contohnya, menambahkan data. Di sini kita pilih nama siswa, nama siswanya siapa, kemudian ujian apa yang ingin diikutinya, kita simpan. Berikutnya kita masuk pada waktu ujian. Di sini kita bisa pilih ujian apa yang mau diikuti. Untuk memulainya kita klik mulai, dan untuk mengakhiri sesi ujiannya kita klik dulu mata pelajaran apa, terus klik selesai. Berarti dalam di sini tugas admin adalah penginputan data mata pelajaran, data kelas, data pengguna, sama pengaturan jadwal ujian. Sekarang kita keluar dari admin, kita masuk ke guru. Kita masuk ke guru. Di sini sudah ada beberapa soal yang tadi udah diikutkan ujian. Ada di sini soal objektif, ada ditambah soal. Udah jelas di sini udah ada tambah soal. Ini contoh soal-soal yang ada. Untuk penambahan soal, ada pertanyaan, berapa bobot, jawaban, pilihan jawaban, kemudian kunci jawaban. Kemudian di sini untuk soal yang ada gambar, kita bisa masukkan gambarnya, kemudian simpan. Untuk soal esai, kita juga bisa lihat di sini. Ini sudah ada beberapa inputan soal esai. Ini pertanyaan berapa bobotnya, kemudian untuk soal gambar kita juga bisa untuk memasukkan gambar, kemudian simpan. Berikutnya dalam penilaian esai. Di sini kita bisa tampilkan peserta dulu. Baik, di sini kita masuk pada penilaian ujian.
Di sini udah ada beberapa siswa yang udah diberikan ujian, yang udah mengikuti. Ini udah yang udah diperiksa jawaban esainya. Kalau soal objektif itu udah langsung terkunci jawabannya, bisa langsung dilihat jawaban soalnya. Untuk soal esai kita klik tombol tambah nilainya, klik nilainya. Nilai. Di sini kita bisa menambahkan nilainya berapa. Karena ini sudah terkunci, karena ini sudah diberi penilaian, maka dia tidak bisa lagi dirubah karena di sini udah disimpan, sudah selesai memberikan penilaian, maka tidak bisa lagi untuk memberikan penilaian untuk kedua kalinya. Untuk nilai raport, untuk cetak laporannya, di sini kita udah bisa lihat. Kita pilih ujiannya, kita tampilkan laporannya. Di sini udah ada bentuk laporan yang dihasilkan dari guru. Di sini kita udah bisa melihat total nilainya berapa, nilai objektifnya berapa, nilai esai berapa, nilai totalnya berapa. Kita sudah bisa melihatnya di sini. Sekarang kita masuk ke menu siswa. Kita masuk ke menu siswa. Ini adalah tampilan dashboard dari siswa. Ketika kita klik ujian, maka tidak akan menampilkan soal ujian karena di sini tidak ada jadwal ujian ataupun soal ujian. Jadi kapan soal ujian itu muncul ketika admin telah mengatur jadwal peserta, kemudian kapan dimulainya. Untuk hasil ujian kita juga udah bisa melihatnya di sini. Langsung kelihatan nilai objektifnya, nilai esainya. Itulah hasil dari tugas akhir saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.